Oke, baik Pak. Saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Nama Rolando Fongtal, NIM 2003 030106. Dasar-dasar ilmu politik karangan Prof. Meriam Budiarjo, bab 8 sampai bab 12. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat, berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Rumusan masalahnya. Yang pertama, sebutkan definisi tentang kekuasaan negara dalam ilmu politik. Yang kedua, apa saja konsep dan teori tentang badan-badan yang mengatur negara dalam ilmu politik. Yang ketiga, sebutkan ideologi-ideologi tentang ilmu politik. Tujuan penulisan untuk mengetahui definisi kekuasaan di sebuah negara dalam ilmu politik. Yang kedua, untuk mengetahui konsep dan teori tentang badan-badan yang mengatur negara dalam ilmu politik. Yang ketiga, untuk mengetahui ideologi-ideologi yang terdapat dalam ilmu politik. Bab 2 isi pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Itu meliputi perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Meliputi konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Beberapa macam negara federal. Yang pertama, federalisme di Amerika Serikat. Bentuk negara Amerika Serikat umumnya dianggap sebagai federalisme yang paling sempurna. Ia mempunyai ciri-ciri federalis kuat, yaitu yang pertama, dana kekuasaan terletak di negara-negara bagian. Yang kedua, negara Mahkamah Agung Federal sebagai penafsir utama dari Undang-Undang Dasar dalam memutuskan masalah kompetensi antara berbagai tingkat pemerintahan. Jadi pembagian kekuasaannya menurut tingkat adalah paling sempurna. Dua, federalisme di Uni Soviet. Negara ini terdiri atas 15 negara bagian atau Union Republics dan beberapa daerah otonom atau Undang-Undang Dasar 1936 disebut 16 negara bagian, tetapi dalam tahun 1956 menjadi 15. Dalam Council of Nationalities, setiap negara bagian mempunyai 25 wakil, sedangkan daerah-daerah otonom mempunyai sejumlah wakil tertentu. Dilihat dari sudut dan kekuasaan federalisme, Uni Soviet secara formal bersifat sempurna dalam arti membuat undang-undang dasar pasal 14, kekuasaan pemerintah federal diperinci, sedangkan dana kekuasaan terletak pada negara bagian. Tetapi ditentukan juga bahwa undang-undang dasar negara-negara bagian harus sesuai dengan undang-undang dasar Uni Soviet. Beberapa macam negara federal. Yang ketiga yaitu federalisme di Indonesia atau Republik Indonesia Serikat, RIS, Desember 1949 sampai Agustus 1950. Secara formal pula, bentuk negara Indonesia federal ini bersifat sempurna karena yang pertama, kekuasaan pemerintahan federal diperinci satu persatu dan dana kekuasaan terletak pada negara-negara bagian atau Undang-Undang Dasar pasal 51. Yang kedua, dalam hal timbulnya pertentangan antara Undang-Undang Federal dan Undang-Undang Negara Bagian, maka Mahkamah Agung Federal mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya dan keputusannya mengikat kedua belah pihak atau Undang-Undang Dasar pasal 48. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pertama, badan eksekutif.
Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Itu merupakan pengertian dari badan eksekutif. Yang kedua, badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly yang mengutamakan unsur atau berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Itu merupakan pengertian dari legislatif. Sedangkan yang terakhir, badan yudikatif atau yang ketiga. Kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep judicial review. Akan tetapi akan tidak lengkaplah bila dalam rangka dasar-dasar ilmu politik kita tidak membicarakan tentang yudikatif, karena kekuasaan yudikatif erat hubungannya dengan kedua kekuasaan lainnya atau legislatif dan eksekutif, serta dengan hak dan kewajiban individu. Partisipasi politik. Sifat dan definisi dari partisipasi politik. Pada awalnya, studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama. Tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir pada masa pasca industrial atau post-industrial dan dinamakan gerakan sosial baru atau New Social Movement. Yang kedua, partisipasi politik di negara demokrasi. Orang-orang yang mengikuti kegiatan secara tidak insentif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai dan kelompok kepentingan. Yang ketiga, partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarnya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek menyarankan adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Partai politik. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Definisi dari partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Fungsi partai politik. Yang pertama, fungsi di negara demokrasi meliputi sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Yang keempat, sebagai sarana pengatur konflik atau konflik manajemen. Yang kedua yaitu fungsi di negara otoriter. Komunisme di Uni Soviet memandang partai politik. Pada kenyataannya, pandangan tersebut memang berbeda. Menurut paham komunis, sifat dan tujuan partai politik bergantung pada situasi. Apakah partai komunis berkuasa di negara di mana ia berada atau tidak. Yang berikut, sistem pemilihan umum. Yang pertama, single member constituency atau suatu daerah pemilihan
memilih satu wakil biasanya disebut sistem distrik. Yang B meliputi multi-member atau multi-member constituency, atau satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil yaitu distrik pemilihan memilih satu wakil tunggal atau single member constituency atas dasar pluralitas suara terbanyak. Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar yaitu daerah pemilihan memilih beberapa wakil multi-member constituency. Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dan parlemen bagi masing-masing partai politik. Bab 3, kesimpulan politik. Kesimpulan yang pertama, politik adalah ilmu-ilmu yang mempelajari gejala-gejala teratur dalam kehidupan bermasyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, politik bertujuan untuk memenuhi tujuan negara, di antaranya kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Saran, dengan adanya makalah ini diharapkan para mahasiswa, khususnya bagi penulis sendiri, agar lebih mudah memahami secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dikaji pada materi dasar-dasar ilmu politik dan buku ini. Terima kasih.